sewu. Pak Didi, Pak Pur, ini koncone kula kalih Mas Joko, Pak Bisri. Monggo ben ketok gayeng. Monggo Pak Didi, Pak Pur. Monggo. Nah, monggo. Jejer kali kula iki. Monggo. Ini. Terus saya mau juga untuk tamu undangan yang masih berada di luar karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Untuk itu saya mohon ya supaya acara ini gayeng. Mohon izin yang di belakang itu maju ke depan. Nah, ini acara di dewi. Mana Wawan, mana Pak Dongkol ya, mantannya itu Pak Wawan, tolong disuruh maju sama tolong masuk ekornya dikurangi dikit. Iya, Anwar. Coy jangan maju, maju ini jangan maju. Payun maju. Sing maju kok tak kei double. Kalau belum maju tak kei double. Rezeki deh oke. Sing belum maju tak dongane lancar rezekine akeh. Sing ra gelem maju tak dongane juga lancar anake tambah maneh. Wes senenge kaum bapak-bapak. Mohon izin Pak Joko dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan panjenenganipun Bapak Joko Wiratno selaku anggota DPRD Kota Samarinda. Syukur rawuh Pak Joko. Dan yang saya hormati termasuk Sahibul Bed Bapak Putra, Pak Adi Suparmo, RT baru. Pelantikan kula kok mboten diundang. Pak RT ini ganteng, Sinom, gagah. Kanan kiri saya ada Pak Bisri selaku RT 076. Syukur rawuh Pak Bisri. Pak Didi, matur suwun, diagah tambah. Pak Pur, Sugeng Galuh, Pinaran Lega, segenap hadirin warga masyarakat khususnya RT 077. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini dalam rangka yaitu kegiatan reses yang tentunya di tahun persidangan 2 tahun 2025 anggota DPRD Kota Samarinda. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semuanya nanti bisa membawa hikmah untuk kita semua dan barokah untuk kita semua. Pak Ustadz Sugeng, dan mohon maaf saya panggil juga ibu-ibu, walaupun cuma 2 ibu ya saya panggil ibu-ibu, tokohnya ini berarti termasuk penerima tamu ya. Pak Anas duduk, tidak apa-apa Pak Anas, nanti kalau ada tamu biar masuk, tidak apa-apa. Tentunya ajarkan itu bola kira-kira. Sekali lagi tentunya malam hari ini acara
acara reses Mas Joko yang tentu dengan harapan seluruh warga RT 076 77 ini, dengan harapan tentunya ke depan kampung dan wilayah RT 77 ini kepingin semuanya tambah maju, termasuk pembangunannya. Mas Joko ini saya kenal udah berpuluh-puluh tahun, dan alhamdulillah kita sebagai warga Kenangan khususnya punya dewan seperti Mas Joko Wiratno. Gang-gang yang sudah dibangun oleh beliau, kita kan nggak mengada-ngada, tapi memang adanya begitu banyak sekali, khususnya untuk wilayah RT 077. Insya Allah tahun ini juga akan ada pembangunan lagi 2 titik ya Pak RT ya, 2 titik. Satu untuk tahun 2026 ya, mungkin jarak beberapa bulan aja, kemungkinan itu nanti ada 7 paket di sini. Paling banyak RT 77 nanti mendapat proyek dari Mas Joko Wiratno. Tepuk tangan. Namun sebelumnya di sini perlu saya sampaikan, jadi susunan acara karena spontanitas, walaupun ini tanpa teks ya, walaupun tidak ada susunan acara. Tadi saya sudah berkonsultasi dengan beliau berdua, terutama Pak Joko dan Mas RT, bahwa acara ini tentu ada yang pertama itu pembukaan, terus kemudian nanti sambutan-sambutan. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian langsung saja menginjak acara kedua, yaitu sambutan. Dalam hal ini tentunya akan saya persilakan Bapak RT 077 untuk memberi sambutan kepada kita semua. Pak RT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau semuanya. Dan yang terhormat pada Bapak Joko Wiratno, itu anggota DPRD Kota Samarinda. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RT 76 Bapak Bisri, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT 113 Bapak Suyoto, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT 78 Pak Purnomo, dan yang saya hormati Bapak Ali, selalu penyemangat, gembira. Dan yang saya hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama, tidak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat ini, dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini, acara ini, dengan acara reses persidangan 2 tahun 2025 Pak Joko Wiratno, mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa menyampaikan aspirasi apa-apa yang mau disampaikan. Siapa tahu ada usulan-usulan yang lain bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kampung kita ke depan. Tidak lupa sholawat beserta salam kita haturkan pada baginda aku Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa ngomong pas lebar
hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini, bisa meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di tempat ini. Nanti misalnya kalau ada apa-apa yang mau disampaikan, tolong disampaikan aja. Misalnya ada apa ya, rencana-rencana ke depan, siapa tahu Pak Joko bisa membantu dengan tujuan-tujuan untuk demi kebaikan kampung kita ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Joko bisa menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sambutan segala sesuatu apabila kurang berkenan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa ngomong banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya berterima kasih kepada bapak-bapak semua yang berusaha untuk menyempatkan hadir di tempat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur suwun Pak RT. Jadi Pak RT ini mau mukadimah jos. Pidato ini wis kayak senator. Iya, mulai dari awal itu saya wah hebat Pak RT, udah mulai jelendra. Nggak tahu ini pada mau finish entah kehabisan bensin kah. Tapi alhamdulillah cukup komunikatif sekali ya Pak RT ini, karena mungkin pegang mic selama ini di dalam panggung masih bisa dihitung beberapa kali kan begitu, bisa tapi udah sip lancar gitu. Oke. Untuk yang barusan hadir saya ucapkan ya selamat datang. Dan kali ini sebelum apa yang seperti disampaikan oleh Pak RT tadi, bahwa nanti mungkin ada tanya jawab, karena tujuan daripada reses Pak Joko ini menyerap aspirasi daripada warganya. Dan benar ini memang saya sangat salut dengan Pak Joko Wiratno ini, karena beliau ini satu-satunya dewan yang sinilai itu paling sering mengadakan reses. Bukan hanya di wilayah Kenangan saja, Blibes, Mugirejo, termasuk Sungai Pinang, daerah utara itu karena dapil beliau. Jadi beliau paling sering, karena ini merupakan salah satu daripada penyerapan aspirasi daripada warganya. Nek ono DPR wis dadi terus dulu, gak tahu reses sampai diteni ae. Menimben gak usah dipilih. Tapi kalau Mas Joko sajane wingi sing milih saoma wong loro, tahun belakang nanti, tahun depan nanti saoma dadi sing milih wong 5. Tepuk tangan. Yang koncone dhewe, tanggane dhewe, dulure dhewe. Bukan hanya reses saja Mas Joko ini kumpul sama warganya hari-hari, duduk di mana, ngobrol di mana, ngopi di mana, ada beliau. Nah itulah, karena saya ini kan tahu Bu, kalau hanya anggota Dewan Kota di sesama renta saya kenal semua. Terus kemudian kalau hanya Dewan Provinsi, insya Allah saya juga kenal semua. Walaupun basic saya ini orang seni, saya kan bisa menilai satu sama yang lain. Anggota Dewan itu sing sregep nekani rakyat cilik, sing sregep meresapkan daripada aspirasinya warga, ya Mas Joko Wiratno. Untuk itu kesempatan malam hari ini nanti sampai tanya aja, minta bantuan apa sama beliau. Saya juga pasti bantu nanti sama sampean, bantu doa. Oke, itu kadung Mas Joko, monggo kula semanggaken memberi paparan kepada warga masyarakat khususnya di RT 77. Izin Pak RT saya sambil berdiri ya, biar bapak-bapak bisa melihat saya. Jadi kalau ketemu di jalan kan supaya nanti bisa tegur sapa. Nanti kalau nggak kelihatan, kalau ketemu di jalan nanti lupa. Nah,
MC saya ini luar biasa tadi. Ini saya nggak rugi datangkan MC undang. Luar biasa, sangat tersanjung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT 77 Pak Hadi Suparmo ya. Pak Hadi Suparmo. Yang saya hormati para ketua RT, ada Pak Yoto, Pak Bisri, Pak Pur. Yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir pada kegiatan reses malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan reses, yang mana kegiatan ini merupakan tugas dan kewajiban bagi anggota DPR. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya yang hadir pada kegiatan reses pada malam hari ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian tentunya merupakan bukti dengan semangat kita bersama-sama membangun lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Kota Samarinda, dan kebetulan ini masa sidang kedua. Kalau di DPR itu ada 3 masa sidang Pak dalam setahun. Jadi per 4 bulan itu 1 masa sidang. Bulan 1 sampai bulan 4 itu masa sidang pertama. Nah ini masuk masa sidang kedua sampai bulan 8. Nanti ada lagi masa sidang ketiga. Dan tiap masa sidang itu kita tentunya ada kegiatan reses seperti ini. Tentu ini merupakan kesempatan bagi kita semua, khususnya bagi saya, untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, sehingga saya bisa memprogramkan pembangunan yang tentunya berpihak kepada masyarakat. Tentunya pada kesempatan malam hari ini saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk memberikan aspirasi kepada saya, sehingga nantinya bisa saya perjuangkan kegiatan yang ada di wilayah RT 77 kepada pemerintah kota. Karena semua kegiatan pemerintah, kegiatan itu eksekusinya hanya pemerintah Pak. Jadi kita itu hanya mengusulkan, memperjuangkan, eksekusi tetap di tangan pemerintah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama kita benahi lingkungan kita dengan kegiatan reses ini. Tentunya masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat saya perlukan. Nanti setelah saya sambutkan, mungkin nanti kita kasih waktu bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin ada usulan atau masukan, mungkin para ketua RT, Pak Yoto, Pak Bisri, mungkin ada masukan yang disampaikan kepada saya. Mungkin itu aja. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon malam ini saya bisa mendapatkan aspirasi di sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko, Pak Joko ya. Karena malam hari ini acaranya resmi, saya panggil Pak Joko ya. Gitu. Dan alhamdulillah paparan beliau tadi sudah bisa kita aspirasikan bersama. Nah, tinggal bapak-bapak, saya minta mic wirelessnya ya, Cuk. Nanti barang siapa saja selain dari Pak RT, warga biasa ya, nanti kalau ada yang usul, mumpung ketemu kepada Pak DPR-nya langsung. Untuk itu kali ini Pak Didi ya akan menyampaikan usulan mungkin, atau ada aspirasi yang perlu disampaikan oleh Mas Joko atau Pak Joko. Dipersilakan Pak Didi.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyoto, cuman lebih akrab dipanggil bapaknya Didi atau Pak Didi, Ketua RT 113. Terkait reses ini, saya selaku Ketua RT, Pak Dewan, saya mau menyampaikan sedikit aspirasi saya. Banyak mungkin, karena di sini saya hadir supaya bisa menyampaikan aspirasi warga saya melalui perwakilan saya. Pak Dewan yang terhormat Bapak Joko Wiratno dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil 5 Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Di sini saya untuk tahun ini Pak Joko, kemarin ada konsultan yang datang mengecek paret di wilayah saya, kebetulan di blok A1 dan blok A2, tepatnya 2 minggu yang lalu. Terus bulan Oktober 2024 ada lagi konsultan yang datang untuk memeriksa wilayah saya di blok F, tepatnya berbatasan dengan 77. Di sini saya sampaikan Pak, blok F itu masuknya bisa lewat depan Pak Anwar lurus Pak. Untuk blok F tempat saya, depannya Pak Anwar itu naik terus belok kiri, itu wilayah saya blok F. Terkait dengan ini Pak Joko mohon untuk dibantu. Siapa tahu dalam pelaksanaannya nanti takutnya dialihkan atau bagaimana, karena saya sendiri selaku Ketua RT tentunya kurang termonitor atau memonitor Pak, karena ada kesibukan kerjaan. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak untuk memantau, siapa tahu di atas sana sudah ada daftarnya. Kalau memang ada jangan sampai terlempar. Kalaupun terlempar alasannya apa, supaya Pak Joko bisa membantu menelusuri dan nanti menyampaikan kepada warga saya atau saya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait aspirasi kami selaku Ketua RT, saya selaku Ketua RT 113 Gang Indah Dalam tentunya berharap dengan sangat kepada Bapak untuk tetap membantu di wilayah kami. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak bisa merespon, terutama untuk wilayah saya ini paret-paret kecil Pak. Paret kecil aja, kalau paret besarnya sudah tertangani. Semenisasi secara fisik meskipun manual itu sebetulnya sudah 3 tahun yang lalu di blok F. Cuman kebetulan karena ada konsultan datang, siapa tahu bisa merealisasikan gitu Pak untuk wilayah saya. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan Pak Joko. Inilah aspirasi saya selaku Ketua RT, dan insya Allah apa yang saya sampaikan adalah apa yang warga saya mau. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung apa pertanyaan dulu yang sampai 2, 3 baru. Wah. Yang lain? Oh Pak Ustadz, ada mic wireless bisa kok langsung. Tolong Pak Anas. Oh ya, udah. Terima kasih waktu yang telah diserahkan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi. Begini Bapak Aratno, bahwasanya lingkungan kami khususnya yaitu juga masih lingkungan RT 77 itu berdekatan dengan Mushola Nurul Iman mulai tahun 2007 sampai sekarang belum terjamah sedikit pun masalah semenisasi. Itu antaranya jarak musholanya itu sekitar 30 meter lah Pak. Itu paretnya belum terbentuk, sehingga sampai saat ini pun untuk jalan sepeda motor hanya cor manual sekitar
atau 1,5 meter. Nah ini untuk mengingat kalau turun hujan lebat itu air yang dari atas itu ngalirnya malah di tengah jalan sehingga air tersebut sampai membanjiri teras musola ataupun emperan musola. Mohon sekiranya Bapak Joko Wiratno untuk memantau sekaligus untuk membantu supaya ada pembentukan paret, karena itu efeknya licin Pak. Kadang kalau kita berjalan kaki itu kalau pakai sandal itu mir-mir, khawatir kalau jatuh, mir-mir atau khawatir. Apalagi kalau musim-musim hujan ini banyak lumut. Itu insya Allah Pak, nanti ada kabar dari RT 64 yaitu Perumahan Borneo bahwasanya jalan yang dari arah sana itu sudah ada mulai pengecoran. Itu berketepatan pas perbatasannya itu sampai di depan rumah saya. Nah insya Allah mulai dikerjakannya nanti selesai hari raya Idul Adha. Itu kemarin waktu nyurvei pemborongnya aku juga ketemu, dan ini antara jarak yang mau dikerjakan Pak sama jalan kami yang menuju ke musola itu sekiranya sekitar 40 meter yang belum terjamah oleh semenisasi. Mohon sekiranya untuk diperhatikan dan kiranya Bapak Joko Wiratno untuk bisa membantu supaya apa itu jalan kami enak, dan nanti kalau ada orang-orang biasanya hari Minggu pagi atau sore itu banyak dari sana yang istilahnya itu jogging lewat ke situ. Mohon sekiranya dipikirkan Pak. Mungkin hanya itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya ini pertanyaan satu lagi, sekalian nanti ada lagi. Jadi 3 pertanyaan baru kemudian ada ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudar RT 7 itu domisili di RT 77. Yang saya pertanyakan ini mengenai banjir di poros Kenangan. Karena kita itu tuh terkepung air, biar rumah kita enggak banjir tapi enggak bisa keluar. Bagaimana solusinya Bapak sebagai DPRD Samarinda, bagaimana mengatasinya supaya kita bisa keluar, bisa kerja? Itu bagaimana porosnya Kenangan itu? Kalau kita istilahnya kemarin sudah ada pertemuan diusulkan, tapi ini ada Pak DPRD, saya mengusulkan lagi supaya bagaimana realisasinya itu arah Kenangan keluar ke Sentosa supaya kita bisa keluar. Kalau ke belakang ya tidak bisa banjir, ke depan banjir, biarpun rumah kita tidak banjir. Makanya minta solusinya kepada Bapak DPRD supaya bagaimana jalan ke depan itu bisa kita lewati. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada 3 pertanyaan yang tentunya Bapak Joko Wiratno akan memberikan semua apa yang disampaikan oleh 3 pertanyaan tadi. Monggo Mas Joko. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama dari Pak Suyoto dulu Pak. Untuk itu sudah di survei sama konsultan Pak ya. Tinggal pengecekan supaya nanti tidak tergeser. Insya Allah nanti Pak saya tanyakan ke PU untuk kegiatan di Blok F RT 113 itu ada apa enggak, nanti besok saya tanyakan. Mungkin hari Senin lah. Kalau itu kan gampang aja. Terkait drainase
itu bisa Pak pakai aspirasi saya, cuman ya itu harus proposal karena terkait aturan. Sekarang ini semua kegiatan harus ada proposal dan harus terinput di SIPD. Jadi kalau nggak terinput nggak akan bisa dikerjakan Pak. Jadi harus ada proposal, semua harus ada proposal. Baik itu yang aspirasi DPR maupun pemerintah kota. Pak ya, untuk Pak Ustadz tadi yang untuk RT 77 saya kira kemarin Pak RT sudah mengirim proposalnya semua hampir lengkap, berapa blok itu untuk semanisasi jalan, dan saya tanya Pak RT sudah masuk Pak Ustadz. Mudah-mudahan itu di tahun depan. Di tahun depan karena kemarin aspirasi saya itu kan cuma di sini aja, nggak ada yang lain. Jadi saya masukkan semua kemarin 6 blok apa itu Pak, sama drainase juga sudah ada proposal dari Pak RT. Cuman kita belum mengikuti SIPD karena nunggu SIPD itu dibuka setahun sekali Pak. Jadi enggak tiap hari kita bisa nginput. Jadi setahun sekali baru bisa nginput di SIPD. Nah itu baru bisa terrealisasi. Kalau nggak terinput di SIPD nggak bakal terrealisasi walaupun itu aspirasi DPR. Nah, jadi sudah komplit saya kira kalau RT 77 proposalnya itu sudah komplit kemarin. Mulai drainase sampai semanisasi itu. Drainase itu malah ada berapa gang itu saya lihat. Ada 12 lah berapa itu untuk drainase. Tapi nanti itu saya input karena saya fokus di jalan Pak kemarin untuk semanisasi gang, jadi untuk drainase di tahun depan baru saya input. Jadi saya fokus di jalan dulu. Nanti habis itu baru baru drainase. Untuk terkait banjir di pintu masuk Kenangan itu Pak ya. Jadi bukan Bapak Ibu sekalian yang terganggu, saya juga terganggu sebenarnya. Karena saya juga ditinggal di Kenangan 9. Cuman begini, kebetulan kemarin saya dengar ada rencana kegiatan itu pakai drainase tengah Pak Bisri ya. Nah mungkin ini saya belum ngecek ke PUPR realisasinya seperti apa. Jadi nanti saya coba saya cek dulu ke PUPR. Kalau enggak maksud saya ketua RT berapa ketua RT di belakang sama depan itu Pak bikin proposal yang ditangani semua ketua RT. Nanti biar saya yang bawa ke PUPR. Jadi biar cepat terrealisasinya. Iya. Coba nanti saya cek dulu besok. Karena saya dengar sudah mau dikerjakan hari itu. Cuma karena mungkin ada efisiensi anggaran, ada kegiatan yang mendesak, mungkin dialihkan. Tapi nanti saya cek dulu Pak ya. Nanti kita usulkan lagi, nggak apa-apa. Kita tetap perjuangkan nanti. Mungkin itu Pak ya. Ada yang lain mungkin yang mau usul. Untuk terkait dari 77, saya kira sudah clear karena proposal sudah lengkap. Tahun ini juga ada kegiatan di blok apa itu? F1. Blok F ada kegiatan dari situ semanisasi. Mungkin di tahun depan agak lumayan. Kalau tadi disampaikan MC tadi 7 kegiatan, kalau saya lihat jalan itu cuma 6 usulannya kemarin. Dan ini sudah terrealisasi mungkin sisa 4 atau 5. Untuk Pak Bisri kemarin saya minta proposal Pak ya. Iya minta proposal karena begini, karena kemarin periode lama itu tutup, langsung SIPD itu tertutup juga semua yang sudah kita masukkan di SIPD yang sudah kayak input periode kemarin. Jadi periode baru semua gitu. Makanya kemarin saya ada maksudnya di Kenangan 4 itu kan akhirnya tergeser. Nggak disetujui sama pemerintah, termasuk rumah kaum di masjid itu kemarin nggak bisa juga karena yayasan yang harus mengimput sendiri ke Bapeda. Nanti baru kita tarik pakai aspirasi DPR, tapi yayasan harus mengimput sendiri itu ke Bapeda. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau usul lagi. Silakan Pak Pur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Wiratno selaku anggota
DPRD Kota Samarinda untuk perwakilan Sungai Pinang Dalam. Dan tidak lupa saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih bisa berkumpul di sini, Pak. Saya baru kali ini kumpul di sini, bertemu Bapak Wirana mungkin sudah baru 3 kali, Pak. Diundang di rumahnya, ini sama yang kemarin pertama itu. Tapi kirimannya tetap nyampe di rumah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kirimannya nyampe di rumah. Ini saya mengusulkan ya, Pak, berapa kali yaitu masalah keperluan di RT 78, yaitu sebenarnya di Gang 10 itu drainase, Pak. Udah berapa kali dimasuk di Musrembang kecamatan. Itu Bu SPD juga ada menyetujui waktu itu kalau tidak salah ukuran 450 meter, Pak. Itu sungai besar dari Gang 10 sampai Gang 7, Pak. Nama jembatan 4 biji lebar 4 meter itu kemarin sudah masuk Musrembang di kecamatan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu masalah vital kebutuhan pokok PDAM, Pak, di Gang 12 sekitar 350 meter. Itu kemarin 25 kakak di sana, Pak, itu membutuhkan air. Mudah-mudahan Bapak Joko Widodo bisa membantu warga kami khususnya di Gang 12 untuk membantu air bersih, Pak. Itu sudah masuk dalam Musrembang kemarin, Pak. Jadi berapa kali kita mengusulkan ke kelurahan, pas Musrembang di kecamatan itu pun kita sudah bertemu beberapa perwakilan dari anggota dewan. Pas waktu itu Pak Aribowo, Pak Sukamto tuh, dan direktur PDAM itu sudah hadir juga, Pak. Pas waktu itu alasannya kalau tidak salah itu ketinggian. Sebenarnya ketinggian di Gang 12, Pak. Itu karena induknya masih di depan. Jadi mungkin usulan dari RT 78 mungkin sebenarnya banyak, cuma itu aja yang pokok dulu, Pak. Utamakan mungkin kebutuhan vital itu air bersih dulu, Pak. Mungkin itu usulan dari RT 78. Mudah-mudahan Bapak Joko Widodo sebagai anggota dewan bisa membantu di lingkungan RT 78 dan sekitarnya. Mungkin tidak usah banyak panjang lebar. Dari usulan saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua warga RT 78 dan sekitarnya, dan Bapak RT yang telah hadir, Bapak Joko Widodo. Saya mengucapkan banyak terima kasih bisa bertemu pada malam ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain, Pak? Cak Hedi. Usul. Oh, langsung diusul deh, kono. Sudah, nggak ada ya? Oke. Pak Yun, nanti di rumah ya, nanti habis selesai sini ya. Sorry Pak Ketua DPR. Baik, terima kasih Pak Pur. Ada 2 usulan. Yang pertama terkait drainase, Pak ya. Itu panjang 450. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk semua kegiatan atau usulan nanti dilengkapi proposal. Tidak perlu tebal-tebal proposalnya, 1 lembar aja, dikasih ukuran panjang, lebar, sama foto. Permohonannya 1 lembar aja, Pak. Jadi nggak usah tebal-tebal. 1 lembar aja kepada pemerintah kota untuk pembangunan drainase gitu aja, panjang sekian, ukuran sekian. Jadi nggak usah tebel-tebel, nanti malah nggak dibaca kalau tebel-tebel. Terkait PDAM, Pak Pur, tentunya kebetulan saya sekarang di Komisi 2 dan PDAM itu mitra kita di Komisi 2. Nanti saya komunikasikan dulu bagaimana solusinya. Kalau memang naik, apa perlu pakai pompa di atas itu, baru didistribusikan ke masyarakat atau seperti apa, nanti saya komunikasi dulu sama PDAM. Kebetulan PDAM itu mitra Komisi 2, jadi kita intens juga komunikasi, Pak.
karena kemarin terkait di wilayah Bengkuring ada juga keluhan-keluhan masyarakat juga kita sampaikan ke PDAM. Mungkin itu Pak ya. Jadi semua usulan yang terkait sarpras, baik itu sedimentasi, drainase, dilengkapi dengan proposal. Kalau AT77 kemarin sudah lengkap, jadi nggak perlu proposal lagi saya kira. Karena 2 proposal itu saya hitung ada 19 item. Tentunya saya tidak bisa langsung 19 Pak ya, nanti mungkin tiap tahun 2, 3 gitu kan, karena saya juga terbagi ya, untuk konstituen yang lain. Kebetulan tahun depan ini agak lumayan aspirasi, jadi agak lumayan bisa dapat banyak lagi. Mungkin itu Pak ya, mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu. Tangani Pak Anas. Majukan. Cek maju. Naik. Pencet video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sudar terkait dengan banjir. Saya kira kalau kita lihat lingkungan di RT 77 dan sekitarnya, RT 76 gitu ya, air yang biasanya ada di sekitar kita ini nguplek gitu, karena kita ini dataran tengah yang rendah. Kalau kita kemudian ikuti pembangunan masyarakat kita di sekitar sini, maka kecenderungannya itu pakai semen, dan daerah-daerah tampungan air itu akan kemudian tertutup oleh semen itu, sehingga pada masa yang akan datang banjir itu akan tambah tinggi, kemungkinan besar. Saya memahami tahun sebelumnya air itu bisa masuk ke rumahnya, ke rumah. Kemarin itu sebenarnya tidak masuk ke rumah, tetapi kan diiringi dengan juga longsor dan sebagainya. Dan di sini tambah tinggi gitu. Sebenarnya kita sudah ngobrol sama Pak RT dan beberapa teman pada saat kita kemudian mingguan kerja bakti. Ini mesti ada embung. Ada embung itu artinya ada tanah-tanah kosong yang kemudian digali, dijadikan sebagai waduk kecil namanya embung gitu. Itu baru bisa kemudian lebaran air yang kemudian tergenang di rumah-rumah itu nanti masuknya ke situ, minimal untuk sementara. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Kalau misalnya ada embung itu sebenarnya kemudian jadi rame, jadi tempat wisatanya masyarakat sekitar kita. Mungkin bisa jadi tempat mancing atau kemudian tempat apa istilahnya nongkrong ya. Mungkin di sekitarnya nanti ada warung kopi dan lain sebagainya. Nah masalahnya kan sekarang tanah-tanah di sekitar sini itu kan miliknya orang, sudah miliknya orang. Jadi tentu itu kalau mau seperti itu kayak Jakarta kemudian membuat sumur-sumur di halaman-halaman rumah ke bawah, kita sih bisa membuat embung itu. Nah hanya saja harus kemudian membebaskan tanah. Ada di sini itu tanah yang bagus di pojok, di pojok itu sangat strategis sekali kalau kemudian dijadikan wisata desa, wisata RW. Sehingga di situ nanti tempatnya nongkrong masyarakat sambil mancing, mungkin ada yang jualan di situ, anak-anak bisa juga mainan di situ, sehingga sekaligus juga untuk penampungan air. Sehingga pada saat hujan lebat, air tidak tergenang di rumah, tapi mungkin tergenangnya di situ. Sementara nanti air yang di luarnya sudah lancar kan karena ada perbaikan drainase yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Saya kira setahun ini
sudah demikian cepat lah, kalau ada hujan terus airnya udah cepat ini lari gitu. Masalahnya kan kita sekarang berkenaan juga dengan pasang yang naik, jadi banjir itu tetap ada. Dan ketika kemudian daerah-daerah resapan airnya kena rumah yang kemudian terbuat dari beton, maka ini akan tambah tertutup air-air yang akan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak yang belakang musul. Terima kasih Pak atas masukannya. Tentunya ini merupakan masukan bagi kita semua yang nantinya bisa memperbaiki wilayah kita. Tentunya saya juga apresiasi sama pemerintah yang beberapa 2 tahun ini membangun resapan air retensi, itu terutama di daerah Sebaja Lestari kalau nggak salah itu baru belum selesai juga sampai sekarang. Kemudian ada di Pangpang juga belum selesai, terus di Pengguring. Sebenarnya pemerintah juga ada program kegiatan membangun resapan air itu, yaitu di daerah Damanuri kalau nggak salah, di daerah Perintis. Cuman saya progresnya sampai sekarang belum tahu, sudah sampai di mana sampai sekarang. Mudah-mudahan itu saya juga berdoa terrealisasi Pak, karena kalau itu terrealisasi tentunya sangat mengurangi debit air di daerah Kenangan sini. Karena bukan Bapak Ibu sekalian saja yang terganggu, saya juga terganggu. Kalau banjir saya nggak bisa ke kantor, terutama di depan kemarin banjir besar. Memang ada program dari pemerintah Pak untuk membangun itu, tapi tentunya legalitas tanahnya saya belum tahu progresnya seperti apa kemarin. Tapi program itu ada untuk daerah Damanuri atau tepatnya di daerah Perintis kayaknya. Mungkin pemerintah lagi fokus menyelesaikan di Sebaja Lestari, Pangpang itu mungkin, jadi belum terrealisasi. Nanti coba saya telusuri Pak progresnya seperti apa, karena itu kemarin program dari pemerintah sebenarnya, cuman karena terkendala lahan apa-apa sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau memang ada Pak tanah yang bisa dijadikan embung, tapi tentu kita harus tahu legalitas tanah itu Pak. Tanah itu milik siapa kira-kira, apakah itu tanah tak bertuan atau aset pemerintah atau punya siapa. Tentu itu kalau harus kita telusuri dulu, karena pemerintah juga harus jelas dalam membangun embung itu. Jadi harus legalitas tanahnya dulu kita jelas. Mungkin itu Pak ya. Jadi tentunya saya berharap untuk kegiatan resapan air di Perintis itu Pak, sebenarnya dari kemarin saya dengar info itu ada program di situ, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Saya sebenarnya berharap itu, kalau itu terrealisasi kan tentu akan mengurangi debit air di daerah Kenangan sini Pak. Mungkin itu Pak ya. Tapi nanti saya telusuri dulu. Mungkin progres itu jadi apa enggak, cuma sudah ada program dari tahun kemarin itu Pak. Mungkin itu Pak. Ada yang lain? Di belakang ada enggak yang usul? Ini mumpung kita berhadapan langsung dengan Pak Dewannya, yang tentunya kesempatan kita bersama untuk memberikan aspirasi pada kita semua. Terus Budi, sing wonten nggih, apa disudahi apa dilanjut? Oh, ya sudah terus. Saya paham kalau yang sudah itu artinya wis norok buntek nek wong dhewe. Wis melo ngarep ae, makmum ya Pak Yen ya. Tapi yang jelas harapannya sama, semua ini kepinginnya pembangunan di wilayah kita ini berjalan dengan lancar sehingga lingkungan kita benar-benar menjadi salah satu lingkungan yang asri, keluar masuk transportasi itu lancar. Karena banjir itu saya sering lewat Kenangan 8 situ, kalau antar sekolah itu, aduh ya ampun.
Ya mudah-mudahan ini karena tetap diperjuangkan sama Pak Joko Wiratno, dan insya Allah setiap ada kendala pasti ada jalannya. Mohon izin, gimana kelanjutannya Mas Joko? Ya, sambil dimakan kotaknya itu kan. Isinya. Pak RT nambahin lagi tuan rumah. Nah, ini sebelum saya tutup sudah nggak ada closing statement Pak Joko. Monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang ada di sini. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini bermanfaat buat kita, untuk lingkungan kita. Tentunya kita tetap semangat bersama-sama membangun lingkungan kita. Dan tak lupa untuk kegiatan sarana prasarana, karena RSS saya itu sampai tanggal 23. Saya minta proposal itu kalau bisa sebelum tanggal 23 dikasihkan ke saya, Pak ya. Karena reses saya nanti sampai tanggal 23 kegiatan reses untuk anggota DPR. Mungkin itu aja, Pak Ali. Baik, kalau gitu karena acara ini saya kira sudah cukup ya. Mudah-mudahan semua yang aspirasi sudah tertampung oleh Bapak Joko Wiratno, dan insya Allah akan terus disampaikan untuk perjuangan ke depannya. Saya kira itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih selaku pembawa acara atau mediator malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke yang mau karaoke matur suwun. Nggak salam-salaman dulu sini Pak Joko. Salamannya. Begitu periode kemarin selesai, aspirasi yang
Monggo yang belum hadir ditunggu kedatangannya nggih.